Bab 10 terlalu besar. Cepat sekali Tuan datang. Gumam Marco dari balik kemudi mobilnya yang terparkir tak jauh dari sana. Ia menepuk jidatnya sendiri. Astaga, aku lupa kalau jadwal meeting Tuan tadi di perusahaan properti yang ada di sekitar sini. Pantas saja dia sampai secepat kilat. Marco bergegas turun dari mobil. Langkahnya tertahan saat melihat atmosfer di depan gerbang sudah mendingin hingga ke titik beku. Dua pria dominan itu berdiri berhadapan, dengan seorang gadis basah kuyup yang terhimpit di tengah-tengah mereka. Meski Dominic sudah berdiri dengan aura yang mengancam nyawa, Damian sama sekali tidak melepaskan cengkeramannya pada pergelangan tangan Kayla. Seolah-olah nyawanya tergantung pada genggaman itu. Lepaskan dia, ini peringatan terakhir, desis Dominic. Dia kekasihku, Tuan Frederick. Aku yang lebih dulu mengenalnya daripada kau yang datang sebagai orang asing dalam hidupnya. Sahut Damian dengan menantang. Dan dia istriku, milikku secara sah di mata hukum. Dominic membalas dengan nada yang jauh lebih tajam. Jangan membuatku harus mengibarkan bendera perang pada keluarga Alfred hanya karena kecerobohanmu hari ini. Damian terkekeh, suara tawanya terdengar hambar dan penuh ejekan. Bendera perang. Kau pikir aku takut? Bukankah kau sendiri yang sudah merebut kekasihku dengan cara yang licik? Kau menikahinya bahkan tanpa cinta. Sementara aku sangat mencintainya. Aku bahkan tak tega menduakannya dengan wanita lain, tidak seperti kau yang serakah. Mendengar itu, Dominic terdiam sesaat. Rahangnya mengeras hingga otot-otot di lehernya menegang. Tangan kanannya yang berada di saku jas terkepal sangat erat. Ucapan Damian memang menghantam telak egonya. Fakta bahwa ia menikahi Kayla tanpa cinta memang benar, tapi haruskah ia peduli pada perasaan itu sekarang? Tutup mulutmu. Dominic mulai terpancing emosi. Kenapa? Kau merasa terhina dengan ucapanku? Bukankah yang kukatakan itu sebuah kenyataan? Jangan jadi pria serakah dengan memiliki dua wanita sekaligus di bawah satu atap. Selama yang aku tahu, di keluarga besar Frederick yang terhormat, tidak ada yang beristri dua kecuali kau, bukan? Kau adalah aib bagi prinsip keluargamu sendiri. Damian tersenyum sinis, senyum mengejek yang merobek sisa-sisa harga diri Dominic. Dor. Tanpa ada peringatan atau gertakan lebih lanjut, Dominic menarik pistolnya dan melepaskan satu tembakan tepat ke arah lengan atas Damian. Sit. Damian mengerang kesakitan. Tubuhnya limbung, ia jatuh bertumpu pada lututnya sembari memegangi lengannya yang mulai bersimbah darah. Seketika, pegangan eratnya pada tangan pun Kayla terlepas. Damian, teriak Kayla histeris. Ia hendak menghampiri pria itu, namun lengan kekar Dominic lebih dulu menyambar pinggangnya dan menyeretnya menuju mobil Rolls-Royce hitam yang terparkir di pinggir jalan. Masuk, kita pulang sekarang, perintah Dominic dingin. Ia mendorong Kayla masuk ke kursi penumpang depan tanpa bisa dibantah. Anda jahat. Kenapa Anda melukainya? Dia bahkan tidak melakukan sesuatu yang berbahaya padaku. Teriak Kayla sambil terisak. Dominic tidak menghiraukan teriakan itu. Ia membanting pintu mobil, berputar ke kursi pengemudi dan menginjak gas hingga ban mobil berdecit kuat. Sembari menyetir dengan satu tangan, ia mengambil ponselnya dan menghubungi Marco yang masih berdiri mematung di pinggir jalan. Ya, Tuan, jawab Marco cepat. Urus keluarga Clara sekarang juga. Pastikan mereka tidak berani menyentuh gadis kecilku lagi. Jika perlu, buat mereka kehilangan akses ke semua aset mereka sampai aku memberi perintah baru. Baik, Tuan. Segera dilaksanakan. Panggilan terputus. Fokus Dominic saat ini sepenuhnya tertuju pada jalanan di depannya, meski sesekali matanya melirik ke arah Kayla. Gadis itu meringkuk di pojok kursi, menggigil kedinginan dengan wajah yang pucat pasi. Rambutnya yang basah menempel di pipi, dan isak tangisnya mulai mereda berganti dengan napas yang berat. Melihat itu, Dominic meraih jas mahalnya yang tersampir di kursi belakang dengan satu tangan, lalu melemparnya ke tubuh Kayla. Pakai itu. Jangan sampai kau mati kedinginan sebelum aku memberimu pelajaran karena sudah berani menemui pria lain di belakangku,
ucap Dominic tanpa menoleh. Aku cuma ingin bertemu ayah, lirik Kayla di balik balutan jas Dominic. Lalu kenapa kau hampir berakhir di pelukan Damian Alfred? Kayla terdiam, tidak mampu menjawab. Dalam kondisi Dominic yang sedang meledak seperti ini, penjelasan apapun hanya akan terdengar seperti pembelaan yang sia-sia. Maaf. Hanya itu yang bisa kau katakan setelah membuatku hampir meledakkan kepala orang. Seru Dominic dengan wajah kesal. Cengkeramannya pada kemudi begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Amarahnya masih di ubun-ubun, tapi melihat Kayla yang gemetar seperti kucing kecebur gat, ada rasa sesak yang aneh di dadanya. Lalu aku harus bilang apa? Cicit Kayla dengan gigi bergemeletuk karena kedinginan. Diam saja, simpan tenagamu itu untukku nanti. Jangan berani-berani pingsan sebelum kita sampai. Gertak Dominic. Kayla hanya mengangguk pasrah. Ia tidak peduli lagi jika Dominic ingin memarahinya habis-habisan atau mengurungnya. Yang ia inginkan hanyalah pakaian kering dan kehangatan. Rasanya seluruh tulang belulangnya sudah membeku. Dominic sengaja tidak membawa Kayla kembali ke mansion. Ia membelokkan mobilnya menuju penthouse pribadinya. Dominic butuh ruang di mana tidak ada gangguan dari Clara, Siska, atau celotehan jenius Zoe. Ia ingin menginterogasi sekaligus mengamankan gadisnya ini sendirian. Begitu sampai, Dominic membopong Kayla masuk karena gadis itu sudah lemas. Dingin, Tuan, rasanya dingin sekali, racau Kayla saat mereka masuk ke kamar utama. Aku sudah mematikan pendingin udaranya, ucap Dom ketus, meski tangannya sibuk mencari selimut tebal. Tapi masih dingin. Kayla menggigit bibir bawahnya yang mulai membiru, sementara tubuhnya bergetar hebat di atas ranjang. Melihat kondisi itu, Dominic tidak punya pilihan. Ia mendudukkan Kayla di tepi ranjang dan mulai membuka kancing pakaian gadis itu yang basah kuyup. Jangan dilepas. Malu, gumam Kayla lemas seraya menahan tangan Dominic dengan jari-jarinya yang kaku. Cih. Kau masih punya rasa malu setelah apa yang kita lakukan malam itu. Ejek Dom, meskipun matanya tak bisa bohong kalau dia sedang khawatir. Biarkan aku melepaskannya sekarang, atau kau mau mati kedinginan dan menghantuiku sebagai hantu. Tapi, aku tidak bawa baju ganti. Kau ini cerewet sekali. Pikirkan itu nanti. Pakai kemejaku saja. Maki Dom frustrasi. Kayla akhirnya hanya bisa pasrah, membiarkan Dominic melepaskan pakaiannya satu persatu demi keselamatan nyawanya. Sebagai pria normal dengan hormon yang sehat, Dominic harus menelan ludah berkali-kali. Pemandangan di depannya benar-benar menguji iman dan imun. Kulit putih mulus Kayla yang terkena cahaya lampu adalah godaan tingkat tinggi. Tahan, Dom, tahan. Dia sedang sakit, jangan jadi serigala sekarang. Jadilah pria jantan yang tahu situasi. Batinnya berteriak, meski tangan dan pikirannya mulai tidak sinkron. Selesai, ucap Dom dengan napas sedikit memburu setelah memakaikan kemeja kebesarannya pada Kayla. Sekarang masuklah ke dalam selimut dan jangan bergerak sebelum aku membawakanmu teh hangat. Kayla meringkuk di balik selimut besar, hanya matanya yang terlihat. Tuan. Apa lagi? Terima kasih. Dominic hanya mendengus kasar dan bergegas keluar kamar sebelum pertahanannya benar-benar runtuh melihat bibir pucat Kayla yang nampak menggemaskan itu. Kau membawa obatnya? Tanya Dominic tanpa basa-basi begitu Marco melangkah masuk ke penthouse. Pakaian asistennya itu sedikit basah karena hujan di luar semakin deras. Marco menyodorkan kantong plastik putih dengan logo apotek ternama. Ini, Tuan. Saya membeli obat pereda nyeri. Sekalian saya tambahkan obat penurun panas dan vitamin. Takutnya Nona Kayla demam setelah insiden basah-basahan dan syok tadi, jawabnya dengan lantang. Dominic merebut plastik itu dengan kasar. Dia hanya butuh obat pereda nyeri karena kakinya mungkin terkilir. Bukan obat demam. Jangan sok tahu, balasnya ketus. Dari sorot matanya, Dom nampak tidak senang melihat Marco yang mendadak jadi sangat perhatian. Marco menahan senyum, sudut bibirnya sedikit berkedut. Saya hanya berjaga-jaga, Tuan.
Tidak perlu cemburu begitu. Wajar jika seorang asisten mengkhawatirkan keselamatan istri tuannya. Siapa yang cemburu? Dominic menyambar cerutunya di atas meja, menyalakannya dengan sedikit menahan emosi. Masih bertanya, jelas sekali Anda, bukan saya, kan? Toh, Anda suaminya, tantang Marco, sama sekali tidak takut dengan tatapan membunuh tuannya. Dominic mengembuskan asap cerutu ke udara, menciptakan awan tipis yang mengaburkan wajah tampannya. Ia menatap lurus ke jendela besar yang menampilkan gemerlap lampu kota di bawah guyuran hujan. Mulutmu benar-benar semakin lancang, Marco. Anda sedang memikirkan apa? Tidak ada. Sayangnya, raut wajah Anda tidak bisa berbohong, Marco menyindir lagi. Cepatlah masuk. Nona Kayla mungkin sangat membutuhkan obat itu atau mungkin membutuhkan kehangatan suaminya. Dominic terdiam. Pikirannya memang sedang kacau. Ucapan Damian soal menikah tanpa cinta dan pria serakah tadi benar-benar mengusik egonya. Bukan urusanmu. Sekarang pergi. Urus Siska dan awasi setiap gerak-gerik Clara di Paris. Pastikan mereka tidak bisa bernapas lega. Baik, Tuan. Selamat bersenang-senang, gumam Marco lirih saat Dominic berbalik memunggunginya. Begitu pintu apartemen tertutup rapat dan terkunci, Marco menyeringai kecil. Sebenarnya, obat yang Marco berikan tadi bukanlah sekadar pereda panas biasa. Itu adalah ramuan khusus yang diracik oleh Elise, ibu Dominic, yang secara rahasia diberikan pada Marco untuk diberikan kepada Kayla. Ramuan itu adalah herbal penambah stamina sekaligus pemancing gairah agar rencana memiliki cucu segera terwujud. Maafkan saya, Nona Kayla. Saya siap menerima hukuman apapun saat Anda hamil nanti, gumam Marco sebelum melangkah pergi. Dominic meletakkan segelas teh hangat di atas nakas. Ia memapah Kayla yang masih terbungkus ke meja kebesarannya untuk duduk bersandar. Minum tehnya. Mumpung masih hangat, perintah Dom. Saat Kayla bangkit untuk meraih gelas, selimut tebal yang menutupi tubuhnya melorot ke bawah. Kancing kemeja bagian atas yang terbuka memperlihatkan gundukan indah dan kulit putih pucat yang kontras di balik kain tipis itu. Dominic hampir tersedak ludahnya sendiri. Ia memalingkan wajah secepat kilat sebelum Kayla menyadari betapa merahnya wajah sang singa Frederick itu sekarang. Sekalian minum obat ini. Marco bilang ini untuk meredakan nyeri dan panas tubuhmu, ucapnya sembari menyodorkan butiran obat dari Marco. Kayla yang masih merasa lemas hanya mengangguk patuh. Ia menelan obat itu dan menghabiskan tehnya. Terima kasih. Masih dingin? Tanya Dom, suaranya sedikit serak. Iya, rasanya sampai ke tulang, bisik Kayla sembari merapatkan selimut. Dominic menghela napas panjang. Ia melepas singlet dan celananya, hanya menyisakan celana pendek kain, lalu menyusup masuk ke dalam selimut besar itu. Dominic menarik tubuh mungil Kayla ke dalam pelukannya, membiarkan kulit mereka bersentuhan untuk berbagi suhu tubuh. Kenapa Anda tidak pakai baju? Nanti Anda bisa sakit, Tuan, tanya Kayla, kepalanya bersandar di dada bidang Dominic yang hangat. Aku terbiasa tidur tanpa pakaian. Sudah. Diam dan tidurlah, jawab Dom datar, meski jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. 1 jam berlalu dalam keheningan yang nyaman. Tiba-tiba Kayla mulai merasa aneh. Suhu tubuhnya yang tadi sedingin es mendadak naik drastis. Ia mulai bergerak gelisah di dalam pelukan Dominic. Tangannya yang mungil mulai meraba-raba dada bidang Dom, mencari sensasi dingin untuk meredam rasa panas yang menjalar dari perut bawahnya. Apa yang kau lakukan? Diamlah, seru Dominic tertahan. Napasnya memburu saat jemari Kayla mulai berkelana turun, melewati perutnya yang berotot. Gerah, Tuan, panas sekali. Tolong nyalakan AC-nya, pinta Kayla. Tanpa sadar, ia menyingkirkan kemeja yang dipakainya karena merasa sangat gerah. Bersambung.